Selamat siang, selamat pagi, Pak dan teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran piutang. Pengertian piutang. Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur, pemberi pinjaman kepada debitur penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu yang mendatang. Jadi piutang itu ada karena terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur, ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya, ada hak menagih yang dimiliki kreditur. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta peluang-peluang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jenis-jenis piutang. Pertama, piutang pajak, angsuran. Contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Yang kedua, piutang wesel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Yang ketiga adalah piutang usaha, adalah piutang yang timbul akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Mempan anggaran piutang. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran piutang mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran piutang berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas, karena penagihan-penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan kas. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah: pertama, pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan; yang kedua, data masa lalu; yang ketiga, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi; yang keempat, pengetahuan tentang taktik atau strategi bersaing; yang kelima, kemungkinan adanya kebijakan pemerintah; dan yang keenam, penelitian pengembangan perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah: pertama, perlu barang yang dijual secara kredit; yang kedua, ada standar kredit; yang ketiga, jangka waktu kredit; yang keempat, pemberian potongan; yang kelima, ada pembatasan kredit; dan yang terakhir, ada kebijakan penagihan piutang. Pengendalian piutang. Penagihan piutang apabila telah diberikan kredit harus dilakukan setiap usaha untuk memperoleh bayaran yang sesuai dengan isyarat penjualan dalam waktu yang wajar. Yang selanjutnya, pemberian kredit dagang, kebijakan kredit dan syarat penjualan harus tidak menghalangi penjualan kepada para pelanggan yang sehat tidak keadaan keuangannya, dan tidak juga boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang sanksi yang berlebihan. Yang ketiga, penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak. Membuat satu sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan bahwa semua penyerahan barang sudah difakturkan dan sebagaimana mestinya karena para pelanggan, dan bahwa menerima benar-benar masuk dalam rekening perusahaan. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menyimak.